Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air, pada malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Komarudin. Beliau ini adalah seorang tokoh agama yang berkecimpung dan dikenal sebagai salah satu ustadz di wilayah Tanah Abang ya Pak ya. Mungkin Pak Ustadz Komarudin boleh memperkenalkan diri. Monggo silakan Pak Ustadz. Salam. Terima kasih Pak Bakti Dewanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya pada dasarnya dikenal sebagai seorang ustadz, itu disapa sebagai ustadz. Sebetulnya dalam hati kecil belum mapan. Tapi entah di setiap event-event ataupun perjalanan aksi sosial kemanusiaan, karena saya selalu ada greget hadir. Jadi sejak tahun 1980-an, 85 ke atas lah, kurang lebih sejak remaja itu, kita selalu greget ingin membantu, bahkan ingin membuat dengan kapasitas yang apa adanya. Sebab kenapa? Menurut hemat saya, manusia itu kan diberikan akal. Walaupun kita secara status sosial bukanlah orang yang kaya harta, tapi dengan keyakinan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, ya saya kondisikan akal itu dari aksi-aksi sosial. Dan alhamdulillah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu berjalan. Dan di dalam perjalanannya itu ya sebagaimana biasa perjalanan, jika kita ingin menegakkan sesuatu kebajikan-kebajikan, pro dan kontra itu hal yang biasa. Baik Pak Ustadz Komarudin, mungkin Bapak juga aktif di beberapa organisasi Pak ya. Mungkin apa saja Pak Bapak organisasi sosial kemasyarakatan yang Bapak berada di dalamnya? Kalau yang pertama itu dari tahun 1989 itu bukan aktif di sosial kemasyarakatannya, tapi mengaktifkan diri mengabdi untuk masyarakat. Kalau secara pribadi saya sendiri pun nggak tahu kok ada rasa di hati dan pikiran untuk selalu greget bergerak untuk menghadirkan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, yang notabene pada saat itu di wilayah kami itu, tempat kelahiran saya itu di Kemayoran, tidak ada musola, tidak ada masjid, majelis ya. Akhirnya kembali lagi dengan bermodalkan akal yang Allah berikan kepada saya, ya saya kondisikan dengan akal itu. Bagaimana caranya? Dalam hati kecil saya memang tidak dikaruniakan kaya harta, tapi saya dikaruniakan akal oleh Allah. Nah, jadi dengan akal itu, bagaimana akal itu asalkan landasannya karena iman, ya tentunya karena iman bermanfaat untuk orang banyak, itu kan karena iman, kan? Bagaimana dikatakan oleh junjungan kita, baginda Nabi kita, khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kaitannya dalam hal ini, bagaimana saya ingin bermanfaat untuk orang banyak, sementara kita dalam status sosial bukanlah orang yang mapan, kaya harta. Nah, itu saya kondisikan akal. Bagaimana caranya? Pada saat itu
sedang kondang-kondangnya Zainuddin MZ itu dengan tidak ada rasa malu atau bagaimana, itu langsung saja saya temui Pak Zainuddin. Saya punya ini nih Pak Kiai, punya program mau santunan nih yatim pada saat itu ya. Gimana Pak Kiai, juga saya ingin membangun sebuah musola, mohon dukungannya dari Pak Kiai. Nah, langsung Pak Kiai Zainuddin bertanya kapan acaranya. Saya katakan pada saat itu bulan September ya, tepatnya tuh kalau bulan hijrahnya pada saat itu bulan Rajab. Itu awal pertama kali. Boleh dikatakan modal nekat lah, tapi nekatnya itu Nekat yang terarah ya Pak. nekat yang terarah, bukan nekat yang apa, yang tetap nekat yang masih bisa diukur Ya, dengan bukannya akal sehat. ngawur ya gitu Pak ya. Iya. Iya. Akhirnya saya menemui Pak Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ ya. Itu merupakan kenangan pertama perjuangan saya sebagai seorang pemuda di wilayah kelahiran saya ya, yang ingin memperjuangkan adanya sebuah majelis bahkan musola. Nah itu termasuk almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ itu ikut berkiprah dengan sebagian harta. Kemudian saya datangi Bang Haji Roma Irama, semoga beliau dipanjangkan umurnya ya. Amin. Pada saat itu saya ingat betul waktu ingin membuka Radio Muara, beriringan dengan ingin dibukanya Radio Muara. Nah, beriringan pula saya ingin mengibarkan bendera di tanah kelahiran saya untuk memperjuangkan adanya sebuah majelis. Tepatnya tahun 1986 dan ketok palunya alhamdulillah berjalan terus sampai 1988 saya membuat acara santunan yatim piatu yang notaben tanda kutip panitianya tuh ya nggak ada, dalam artian ya saya berjalan sendiri. Setelah saya mendapatkan hak maliat dunia berupa materi uang ya saya buat itu, baru saya kondisinya saya bentuk panitia dari anak-anak remaja dan saya bangun majelis untuk belajar ya. Dengan kata lain, apapun hal yang baik jikalau kita ingin mengejarnya dengan landasan iman. Nah, setelah iman, ilmu, akal. Artinya kalau istilah saya, kalau kopi 3 in 1 lah. Ya, minum kopi 3 in 1. Iman, ilmu, akal. Kopi, gula, susu. Jadi landasan iman dulu. Kalau itu sudah kita yakini dan kita bismillah, ini tawakaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tentunya Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Barangkali itu saja sedikit gambaran perjalanan pertama ruhiyat saya ya. Iya, jadi boleh dibilang bahwa kiprah Bapak di awal-awal perjalanan Bapak itu Bapak sudah dimulai dengan bertemu dengan dua orang tokoh besar Pak ya. Yang pertama tadi Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allah yarham ya. Kemudian yang kedua Haji Roma Irama ya Pak ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur ya. Ya. Jadi semangat kiprah kedua orang besar ini ya, itu menjadi satu pendorong ya, tenaga, semangat ya buat Bapak ya. Awal-awalnya begitu Pak ya. Iya. Baik. Kemudian setelah itu Bapak tentunya sebagai seorang yang memiliki kelebihan di dalam pemahaman agama, ya kan, dalam interaksi di masyarakat, ya kan. Sejauh mana sih Bapak melihat sebenarnya peran dan fungsi agama ini ya, dalam mengarahkan masyarakat ini?
peran fungsi agama ini sejauh mana, dan bagaimana cara Bapak untuk berinteraksi ya dengan kemampuan Bapak sebagai seorang ustadz ya dalam membimbing masyarakat. Baik. Jadi pada dasarnya itu pertama saya pada saat itu remaja ya, remaja yang notaben ya mungkin karena memang udah irodat ketentuan daripada Allah, yang ternyata saya adalah masih keturunan dengan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mungkin ada dorongan kuatnya dari situ, ingin selalu bermanfaat untuk orang lain. Bahkan di dalam perjalanannya saya sempat berargumen dengan orang tua kandung, yaitu ayah saya almarhum Muhammad Syarif Nurdin, ayah kandung saya. Dan saya tidak menyalahkan beliau berargumen dengan saya, yang pada intinya ngapain sih ngurusin itu terus, bukannya ngurusin pengajian terus, ngajarin anak-anak terus. Kamu tuh masih punya kebutuhan, kamu nanti akan menikah, ya harus kerja. Saya jawab dengan enteng dan udah, kan saya sedang bekerja Pak, saya sedang bekerja dengan Allah. Disitulah naik. Ya bekerja dengan Allah ya bagus begitu, cuman kita bicara logika gitu. Yang gaji kamu siapa? Allah. Mulai naik, wah ini nggak nyambung nih, udah stres nih katanya. Akhirnya seiring waktu berjalan, saya mencoba, saya ikuti keinginan orang tua saya. Saya melamar di salah satu instansi yang pada saat itu instansi travel atau angkutan umum, bukan angkutan umum ya, kayak taksi gitu, di Bluebird. Dan alhasil dengan tanpa ada banyak kendala saya langsung diterima. Langsung saya melayani beberapa orang pengusaha asing, istilahnya tamu negara lah, asing. Nah, mulai kegiatan yang saya jalankan di majelis yang sudah saya rintis di Jakarta Pusat ini, jalan pendidikan pengajian itu jadi agak terbengkalai. Karena waktu saya tersita setelah saya mulai bekerja. Di situ ada rasa kesedihan, mungkin nggak bisa saya paparkan, karena keduanya itu benar-benar kita itu membutuhkan. Kita butuh agar generasi muda yang masih anak-anak di wilayah saya itu bisa ada perhatian, ada kebagusan daripada akhlaknya, adabnya. Nah di sisi lain saya pun punya kebutuhan, karena memang kita memberikan pendidikan kepada mereka sama sekali tidak kita pungut biaya. Itu perjalanan ada kurang lebih dari 1986, 1987, 88, 89, 90 udah mulai bekerja tuh. Udah ada rasa sedih gitu. Tapi ya alhamdulillah di sisi lain yang tidak pernah ada kendala dengan prestasi kerja yang terus diperhatikan oleh atasan, sampai-sampai saya terpilih sebagai anggota, sebagai driver the best drive 1990 di Bluebird ya, Golden Bird, dimana pada saat itu saya 1994 itu terpilih menjadi salah satu driver untuk tamu negara pada saat itu, KTT non-blok. Tahun berapa itu? 1994. Oh, sudah. Dari 1990 kita melayani orang-orang Jepang. Ya begitulah.
alur kisah pertama ya Iya. perjalanan saya. Jujur sampai tidak ada terbersit, oh saya ingin menjadi ustadz, oh saya ingin jadi, nggak ada. Jadi mengalir aja begitu. Mengalir aja, Iya. mengalir Iya, aja. jadi Gitu. Yang ada itu selalu ingin berbuat, ingin menolong orang gitu. Yang ada begitu. Padahal kita sendiri kondisinya secara ekonomi ya ekonomi lemah. Ya jujur kalau boleh saya ceritakan, orang Iya, tua iya, saya, iya. ayahanda saya itu hanya penjual makanan, ya, penjual nasi, penjual gado-gado, ya. Nasi ramas, gado-gado gitu. Iya, 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 iya. Jadi bukan berarti saya dari keluarga mapan dan tidak bercita-cita untuk menjadi sebagai seorang ustadz. Iya. Nah dengan sedikit ilmu ya bagaimana saya kembangkan, karena keprihatinannya saya kan di wilayah saya tidak ada musola, majelis, apalagi masjid. Ya itu dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berdiri 2 majelis taklim, 1 musola ya, berikut jadi musola dan jadi majelis juga, dan 1 lagi di tengah wilayah kita saya bangun lagi majelis. Kadang keseharian dipakai jadi musola juga. Itu salah satu hal yang gak bisa saya lupakan, bahwa selama kita berpikiran positif, ingin bermanfaat untuk orang, jangan pernah kita melihat ke belakang. Artinya jangan pernah kita melihat, wah apa iya, apa bisa, apa ya bisa. Jangan. Jalannya laksana air. Nah itu amat banyak yang kalau saya ceritakan. Rezeki yang dikatakan hak maliat dunia, uang, itu pada saat itu sangat-sangat mudah. Tapi saya kondisikan yaitu untuk bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di tempat saya, tanah kelahiran saya di Jakarta Pusat. Saya kondisikan ke situ. Bahkan tidak pernah terpikirkan untuk menjadi apa ya, ingin punya rumah mewah atau kemudian enggak. Saya pun nggak ngerti kenapa sih harus seperti itu gitu, Bapak. Ya, baik. Jadi di sini tadi Ustadz melihat bahwa pentingnya ya sarana prasarana ibadah ya dalam rangka untuk membangun akhlak, Membina moral, akhlak ya. Jadi para generasi muda. Jadi di sini jelas bahwa agama itu adalah salah satunya adalah untuk memperbaiki ya. Itu dan itu harus selalu berkesinambungan, diperjuangkan ya. Harus. Baik. Apakah Ustadz Komarudin pada saat itu juga ya mengalami katakanlah adanya hambatan-hambatan atau malah tentang tantangan-tantangan dalam mencoba untuk mewujudkan peran dan fungsi agama ini untuk membina akhlak ya. Itu bagaimana Ustadz? Begini, Pak Bak. Pada saat saya selalu suka dan selalu sampai saat ini pun bertafakur, merenung akan kebesaran Allah, merenung akan kondisi alam, merenung akan kejadian-kejadian ya, yang merupakan potret-potret kehidupan setiap saat, setiap masa berjalan. Jadi prinsip saya, hidup itu adalah pilihan. Artinya siapapun kita harus menanamkan diri kita ingin menjadi orang yang terpilih di mata Allah. Tanda kutip. Tapi jangan merasa sudah terpilih. Artinya apa? Kejar terus menjadi orang pilihan. Nah, pada saat di dalam perjalanan itu tidak terlepas fitnahan, hujatan,
salah satu contoh, pada saat pelaksanaan santunan yatim pertama, saya mendapat fitnahan yang sangat luar biasa. Ya mohon maaf, ini ceritanya agak-agak lucu. Katanya saya adalah satu sosok pemuja, jadi uang itu dari hasil muja katanya. Itu salah satu fitnah. Bagaimana kita mengembalikan kepada orang-orang, beberapa gelintir orang yang telah memfitnah saya? Ya kita biarkan saja, laksana air mengalir. Tapi di situ ada keterangan firman Allah itu, biarlah itu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan bergerak untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jangan kita. Kitanya bagaimana dengan mereka? Ya kita tetap ulas asih, tebar kasih sayang kepada mereka. Jadi ya diemin aja lah, kalau orang Betawi bilang diemin aja, kayak air begitu. Sebab kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat salah. Ya kalau orang nggak tahu kan wajar, dia nggak tahu ya bahwa Allah itu menatap setiap langkah perilaku orang, karena dia nggak tahu. Ya orang nggak tahu, ya udah diemin aja. Kenapa? Karena kalau diberitahukan itu akan beradu fisik. Jadi hidup itu adalah pilihan. Nah, ingin menjadi orang terpilih di mata Allah, ya kembali sejarah orang-orang yang terpilih di mata Allah. Tidak ada yang enteng ladang untung. Nah, dihujat, difitnah, dibully, diumpat itu diomongin sono sini, ya kan? Biarin aja. Tapi seiring waktu berjalan itu ada seleksi alam. Nah, alhamdulillah dari orang-orang yang ya singkat waktu, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, ya mereka sekarang terbalik menjadi pendukung saya mendirikan majelis. Nah, dan alhamdulillah sekarang di wilayah kami itu sudah ada 2 majelis taklim, 2 musola. Jadi majelis tersebut bisa dijadikan musola juga. Iya. Jadi itu ya Ustadz ya. Jadi bukannya istilahnya kalau sekarang tuh kan istilahnya apa, ujaran kebencian ya gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Justru ya, yang tadi Pak Bakti tanyakan itu membina moral. Justru saya ya boleh bilang seperti anak kecil, hampir setiap malam, jujur hampir setiap malam saya merenung keadaan sekarang itu, saya menangis. Padahal kalau kita renungi lebih jauh, ideologi negara kita itu kan Pancasila. Isi butir-butir Pancasila saya renungkan itu ada di Al-Quran semua. Dan isi butir-butir Pancasila adalah menurut saya, dalam perenungan saya itu adalah salah satu kunci kalau ingin menjadi sukses dunia dan akhirat. Amalkan isi butir-butir Pancasila. Tidak ada jeda di situ untuk menjadi orang yang lalit. Nggak ada jeda. Karena tertutup di situ. Dengan apa? Sifat, sikap mulia dan pemberani. Jadi istilah saya butir-butir Pancasila. Kita bersyukur di Indonesia ini yang berideologi Pancasila dengan isi butir-butirnya yang kelima sila tersebut. Saya renungkan itu sebetulnya sangat luar biasa. Tanda kutip. Nah, kenapa kok sekarang itu ya mohon maaf, bukan kita melihat kekurangan orang atau kekurangan para pejabat atau masyarakatnya sendiri, dari kalangan atas sampai kalangan masyarakat sendiri. Loh kok kenapa potretnya sekarang itu yang membuat saya sedih. Kalangan masyarakat tawuran di mana-mana, padahal benar-benar bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk di kalangan atasannya, sebahagian pejabatnya. Udah duduk lah sampai karena ulahnya ya mereka menerima wahwal azizul hakim, Allah yang berhak menghakimi, tapi Allah memberikan hukumannya melalui dunianya ya orang-orang pintar loh semua. Nah KPK
pemerintahan. Ya, jadi saya suka berpikir itu perenungan butir Pancasilanya sejauh mana sih? Itu. Iya. Jadi keprihatinan sangat mendalam. Itulah dasar kenapa karena saya merasa orang lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, hanya rakyat kecil, rakyat jelata. Ustadz pun masyarakat yang memanggil saya di mana sekarang uskom. Ya, istilah uskom itu Ustadz Komarudin. Sampai kalangan, ya mohon maaf kalau cerita panjang lah, itu pun sebenarnya yang memberikan istilah uskom itu ya dari kalangan artis juga. Kalangan artis Itu ya. Iya. Dari kalangan artis ya. Waduh, jadi Ustadz ini udah masuk ke semua lini nih ya Ustadz ya. Kan di struktur masyarakat kita itu kan ya ada orang-orang elit ya kan, para pejabat ya kan, petinggi-petinggi, baik petinggi pemerintahan, petinggi militer, pengusaha besar ya kan, kemudian ya yang namanya ada embel-embelnya lah, ada public gelarnya. figur, orang bilang Ya, public kalau saya figur ya. Ustadz Komarudin ya Ustadz kampung. Iya. Ustadz pun dari masyarakat, saya pun belum Iya. sebetulnya nggak pantas karena ilmu saya tuh ya dangkal banget. Iya. Jadi dalam hal ini mungkin Ustadz bisa, kegelisahan Ustadz tadi ketika menatap realitas sosial ya. Kenapa dalam hal ini ya banyak dari pejabat-pejabat kita ya, yang tentunya mereka itu juga di sekolah yang tinggi ya kan, pendidikan yang tinggi, kemudian juga ya tentunya mereka juga memahami ideologi negara, Pancasila ya, jadi filosofi bangsa kita ini, tapi tidak mampu untuk menerjemahkan ke dalam kehidupan profesi mereka. Artinya begini Ustaz, kenapa kalau mereka menjadi pejabat atau tidak menjadi pejabat yang amanah ya kan, kenapa kok dengan pemahaman mereka tentang agama, pemahaman mereka tentang ideologi negara, itu ternyata justru ya, mereka yang paling banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, yang seharusnya mereka itu adalah milik tulang punggung negara, jadi teladan buat masyarakat, tapi justru mereka ini melakukan hal yang sebaliknya ya. Memberikan contoh yang negatif seperti yang saya katakan, melakukan korupsi ya, tangkap KPK tentang korupsi. Sebetulnya bagaimana ini? Apa yang salah Ustadz ya? Di mana salahnya? Kenapa agama yang sempurna dan juga ideologi yang begitu bagus dan cocok untuk Nusantara ini tidak yang seharusnya mampu untuk membawa mereka menjadi suri teladan, justru sebaliknya? Menurut pandangan Ustadz bagaimana? Kalau menurut saya pada dasarnya sebenarnya sih paparan ini yang menjawab itu adalah yang notabene orang-orang sudah bergelar LCMA ataupun kiai ya. Kalau saya kan Ustadz kampung. Ya nggak apa-apa Ustadz, walaupun kampung tapi tetap Ustadz juga. Dalam hal pemahaman saya itu dikarenakan secara global ya, baik itu pejabat ataupun notabene ya mohon maaf ya, public figure lah ya, public figure dari artis, bahkan dari kalangan Ustadz kondang ya yang sudah dikenal masih bermasalah. Kenapa? Tanda kutip. Nah, di sini saya pernah mengadakan satu perenungan
bab ilmu itu kan ada 3. Ada bab ilmu Qadriyah. Qadriyah itu bergerak, badan itu bergerak melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Tentunya bergerak yang hal yang bermanfaat ataupun yang tidak manfaat. Pokoknya bergerak. Qadriyah itu bergerak. Kemudian bab tarbiyah. Tarbiyah itu adalah bab-bab ilmu yang paparan ilmu dari sisi apa saja itu di situ bab tarbiyah ada. Apalagi kita ya kaya akan jabaran-jabaran ilmu. Yang ketiga sebenarnya ini yang pertama ya. Yang pertama ini yang pertama, bab tazkiyah. Tazkiyah itu apa sih? Kalau menurut saya tazkiyah itu adalah bab kebersihan hati. Jadi menurut saya bab tazkiyahnya ini orang-orang yang sudah pintar pasti mengatakan cuma dikesampingkan. Padahal kalau benar-benar dia mengejar tazkiyah itu lebih utama. Jadi bab tazkiyah itu adalah gerakan, sebuah gerakan di dalam diri untuk mengkondisikan aktivitas tubuh, bahkan pikiran kita akan kehendak Allah terlahir di permukaan bumi. Nah, artinya tazkiyah menyebut metodologinya adalah selalu mengingat Allah setiap saat. Mengingat akan kebesaran Allah setiap saat. Nah, mungkin kenapa kok para elit-elit bisa berada sekarang nih di penjara? Karena bab tazkiyahnya kurang dikejar. Jadi tazkiyah itu maksudnya apa? Hati yang bersih. Apa gimana Ustaz? Tazkiyah itu adalah perbendaharaan ilmu jeroan lah kalau kata. Nah, karena saya silsilah saya dari Cirebon ya. Jadi ilmu jeroan, ilmu harkat lah, ilmu sebelum kita berbuat sesuatu, kita mewujudkan di permukaan bumi kan awalnya dari dalam, dari jeroan kita. Nah, itu yang kurang di ini, jeroan kita itu kurang. Maksudnya jeroan itu apa? Kolbu. Iya, ke kolbu, jelas kolbu. Karena bab tazkiyah itu adalah kebersihan hati ya. Kebersihan Baik. hati. Itu yang kurang menurut saya. Jadi walaupun ilmunya sudah tinggi, ya kan, pengalamannya sudah banyak, bab tazkiyah kurang, usianya sudah tua, tapi kalau tazkiyahnya itu kebersihan hatinya tidak apa bahasanya Ustaz ya? Dibersihkan hatinya terus-menerus, dilatih terus-menerus gitu ya, supaya bersih. Iya, supaya bersih gitu. Karena itu perintah. Perintah Allah dalam satu firman ya. Bagaimana metodologinya untuk membersihkan hati? Fadkurullah dzikran katsiran qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nah, efektabilitasnya artinya ingatlah kepada Allah sambil berjalan, berdiri, terbaring, ya kan? Nah, jadi agar hadir efek-efek yang positif di dalam langkah dan perilaku kita. Nah, itu mungkin ya kurangnya. Jadi membersihkan hati, kolbunya supaya biqolbin salim lah ya gitu ya. Hati yang bersih, sehingga dengan hati yang bersih ini selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun juga gitu ya. Ya, ini satu hal yang sangat prinsip kali ya Ustadz ya. Iya, prinsip sekali itu. Prinsip sekali. Hal yang mendasar menurut saya. Ya. Dalam kaitan ini sih saya teringat juga dengan konsep salah satu pendiri negara kita ya kan, yaitu Bung Karno ya. Kalau kita dengar revolusi mentalnya tuh ya. Jadi revolusi mental itu adalah satu revolusi untuk menciptakan satu manusia Indonesia itu yang berhati putih, berkemauan sekeras baja,
bersemangat bagaikan orang raja wali, dan berjiwa seperti api yang menyala-nyala. Iya. Ya, jadi artinya seorang manusia Indonesia, manusia Nusantara itu, apapun kiprahnya, apapun perilaku tindak tanduknya, itu adalah didasari oleh hati yang putih, niat yang benar, Pak ya, Iya. hati yang putih, Suci. suci, Suci. ya. Karena akan menentukan, ya. Jadi kayak tadi kan, Kolbu bin Salim ya, kolbu yang bersih, dan kolbu ini harus terus menerus ya Ustadz ya, nggak bisa terus sekali dulu. Menerus. Terus Iya. menerus, sebagaimana Allah terus menerus memberikan kebutuhan kepada kita, pada anggota tubuh kita. Kita malu lah kalau seandainya kita ingat Ya. kebutuhan kita. Nggak usah 1 hari, jangan 1 hari, 1 detik. Kebutuhan kita itu diperhatikan sama Allah. Yang Ya. tidak kita minta kedip mata, la biharkat jasad, la biharkatillah. Allah kasih itu, Allah nggak minta. Ya begitu juga kita dong. Kok hitung-hitungan sih kepada Allah. Dan metodenya banyak tadi ya, dikatakan untuk membersihkan hati salah satunya dengan cara tadi apa, berzikir ya Ustadz ya. Tentunya itu. Berzikir, kemudian apa lagi Ustadz? Ya Apakah memperbanyak, tentunya yang lebih bagusnya memperbanyak apa? Istighfar. mengingat Allah itu kan ada Istighfar, ya. kalimat Allah. Ya. Terus kita menjaga, bermohon ampun, karena panggung dunia ini sangat luar biasa. Mata melihat, telinga mendengar, apalagi sekarang ya zamannya apa tuh ya, alat-alat udah tinggal lihat info apa, handphone gadget ya, handphone gadget. Nah dari situ positif negatif ada di situ, tergantung apa, kembali lagi ke hati. Kalau hati kita lebih cenderung kepada kehendak-kehendak Allah, lebih cenderung kepada keinginan-keinginan Allah, ya mau buka yang ini malu nah ada Allah. Itu positif dan negatif ini sekarang lengkap ada di HP. Tapi kalau kita lebih mengedepankan zikrullah, kita akan memilih yang positif. Gudang ilmu itu bisa menjadi gudang ilmu HP tersebut. Sarana sains and teknologi tersebut itu jadi gudang ilmu. Bahkan bisa jadi gudang mudorot kalau tanda kutip lagi. Kalau hati kita tidak dilatih terus menerus. Baik. Jadi tadi sudah Ustadz jelaskan ya dengan panjang lebar bahwa betapa penting ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya, dari kacamata satu ajaran agama, tazkiyah tadi ya Ustadz ya. Tazkiyah ya, melakukan satu upaya untuk membuat hati kita itu selalu bersih terus menerus. Ya kan? Karena hati ini adalah awal daripada muaranya daripada segala sikap, perbuatan, perilaku, tidak tanduk maupun perbuatan kita. Kalau hatinya bersih, insya Allah Ustadz ya. Iya. Perbuatan sendirinya, kodriyahnya itu. Kodriyahnya juga demikian. Tapi kalau hati kita sudah berdebu, ya dengan sendirinya nanti perilaku kita juga. Nah, itulah karena yang saya katakan, kita ini harus bersyukur dan berbangga dalam artian negara kita ini dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu peletakannya di mana? Ya di hati. Kalau hati kita itu sudah benar-benar kita tanamkan ketuhanan yang Maha Esa, ya kita sebut siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Kita sebutkan. Nah, insya Allah dimanapun sayap berkibar, sayap Garuda, ya kan? Dimanapun dia berpijak, siapapun dia, agama apapun dia, suku ras apapun dia, jika sayap itu Tuhan yang Maha Esa itu tertancap di dalam hati yang lambangnya adalah bintang, ada di tengah hati, kan ada di situ. Ya. Baik, begini Ustadz, untuk sampai tadi ke tahapan hati yang bersih ya, itu kan harus dilakukan upaya yang terus menerus, antara lain dengan metode tadi ya, berzikir untuk mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah, bersyukur kepada Allah ya, dan selalu menyebut asma Allah.
Tapi kita ketahui Ustaz bahwa di dalam kehidupan nyata kita ya, itu akan selalu ada faktor internal maupun eksternal ya, yang selalu berdinamika ini dengan kondisi kalbu kita ya. Faktor internal adalah yang kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu punya ego ya, hawa nafsu, bahkan mungkin apa yang disebut sebagai godaan ya, godaan dari setan. Karena setan ini walaupun musuh yang nyata tapi kan tidak terlihat Ustaz. Iya. Iya kan? Dan dia bisa masuk ke dalam aliran darah kita, mempengaruhi, membisiki. Nah, itu faktor-faktor internal. Sementara faktor eksternal tentunya pengaruh lingkungan ya. Lingkungan di mana kita berada Ustaz. Nah, jadi kan ada dulu pernah ribut, jangan jadi ustadz di kampung maling katanya. Kan ada pernah dulu ya, ada di kisah tuh, iya kan, jadi orang yang apa ya, jadi pejabat, dia betul-betul bersih ya kan, tapi ya dia satu-satunya pejabat yang bersih gitu di antara pejabat-pejabat lain. Jadi disindir, jangan jadi sindiran, jangan jadi ustadz di kampung maling kan gitu, sampai disindir begitu tuh pejabat itu. Ini kan lingkungan ya, eksternal, iya kan, panggung dunia, dinamika, interaksi. Bagaimana kita ingin hati kita bersih, hati kita putih, ya kan, selalu bertindak berdasarkan norma-norma agama, norma-norma Pancasila. Tetapi, ya kan, tetapi ini ada faktor internal, hawa nafsu, ego, bisikan. Kemudian ada faktor eksternal, lingkungan kita nih, ya kan? Ya, kita hidup jadi di suatu tempat mungkin yang lingkungannya itu, waduh, nggak karu-karuan. Ya, ini gimana? Padahal faktor lingkungan ini kan juga sangat berpengaruh, Ustaz. Nah, kembali lagi, ideologi Pancasila itu menurut saya kurang begitu dikondisikan semaksimal mungkin sampai kepada tingkat kehidupan masyarakat yang bawah, tingkat RT. Artinya agama, yang artinya agama itu kan bahasa Sanskerta. Din kalau dalam Islam itu ya. Dalam Islam adin. Adin. Agama itu bahasa Sanskerta adalah tidak agama kacau. Jadi orang beragama, orang yang tidak kacau. Cuman dalam potret yang ada kok beragama tapi kok kayak begitu gitu. Kalau kita kembalikan kepada sosok-sosok si pelaku kelaliman ya, dia membunuh, korupsi, lo orang nggak beragama lo ya pasti nggak mau lah. Padahal itu kan yang dia lakukan kan satu bentuk bahwa dia tidak, seolah-olah tidak beragama. Nah, artinya kenapa bisa seperti itu? Itulah apa kurangnya daripada ya mohon maaf aparat terkait ya dalam hal ini membumikan arti Pancasila tersebut. Padahal antara Pancasila dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Ya, saya mohon maaf agak sedikit protes yang dikatakan musuh Pancasila itu ideologi Pancasila adalah agama. Nah, ini satu bentuk orang yang pintar tapi keblinger menurut saya. Justru ideologi Pancasila itu adalah ajaran agama yang semurni-murninya ajaran agama adalah ideologi Pancasila. Di mana letaknya orang ingin berbuat lagi? Coba kalau kita renungi paparan, dimanapun dia berpijak, dia pasti akan menghadirkan kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang membuat orang itu menjadi terasa dari ulas asah, asih dan asuhnya kita. Jadi begitu kurangnya greget untuk membumikan Pancasila menurut saya ya, menurut saya. Ya. Baik.
Itu satu sesi pertama dari bincang-bincang kita malam ini ya dengan Ustadz Komarudin. Jadi sudah dibahas tadi ya dengan panjang lebar bagaimana peran agama, ya, peran fungsi agama dalam masyarakat, di dalam lapisan-lapisan masyarakat, ya. Public figure, ya, para pejabat, artis, atau pengusaha-pengusaha papan atas dan sebagainya, ya, dimana di situ masih ditemukan jarak yang panjang dan jauh antara sesuatu yang seharusnya, ya kan, dan sesuatu yang senyatanya, ya kan. Orang-orang yang seharusnya menjadi suri toladan panutan kadang-kadang justru memberikan contoh yang sebaliknya. Yang semua itu sebetulnya salah satu sumbernya adalah bagaimana terus dikatakan oleh tadi adalah hati ini adalah menjadi hati yang bersih, ya. Qol bin Salim, hati yang bersih, yang mana hati yang bersih ini harus terus, ya, dilatih dengan asma Allah, ya kan, mohon ampun, ya kan, berzikir terus menerus, sehingga walaupun ada di sana, ya, faktor-faktor internal, eksternal yang mempengaruhi, tapi hati ini tetap kuat, ya Ustadz, ya, dihantam dari internal, eksternal dia tetap kuat, teguh berdiri, ya, di atas konsep norma-norma agama ataupun dari norma-norma filosofi bangsa, yaitu Pancasila. Baik, mungkin untuk sementara sesi pertama ini kita cukupkan sekian, ya. Terima kasih kepada para pemirsa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, 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 merdeka. Merdeka.